Satu. Ini Pak Suko sedang ikut bergabung Pak di sini Pak. Wah, senang sekali Mbak Elni sepertinya sedang ada rutinitas bulanan yang nggak bisa di itu Pak. Jadi hari ini saya nggak ketemu Elni. Kali ini nggak ketemu Elni apa? Wah, sayang sekali. Jadi saya dengan Pak Sukowaluyo. Pak Suko Widodo Bapak. Suko Widodo. Suko Widodo Pak Suko. Aduh. Ya. Ah, mungkin kita mulai dari menyingkapi keadaan sekarang mengenai itu Pak, yang eh, mungkin antara perang Amerika yang sedang ide di Venezuela, Amerika yang sedang mau isu Greenland yang seperti itu, Pak. Ngefek nggak sih, Pak, buat kita, Pak, kira-kira? Saya tidak ahli. Saya tidak ahli kan. Dan saya belum pernah ke Venezuela. Jadi negara-negara Latin yang saya sudah banyak ke negara Amerika Latin, tapi saya belum pernah ke Venezuela. Jadi saya tidak terlalu bisa menghayati kondisi sosial politik di Venezuela. Yang saya tahu ya seperti yang Anda tahu semua juga sama, tidak ada lebihnya. Kecuali tentang Tiongkok, saya tahu banyak sistemnya, tetapi uh, kan ini kan Amerika dan Venezuela, meskipun akhirnya juga Tiongkok terbawa, begitu. Saya Iya, betul. menyampaikan kesan saya dalam pertemuan dengan beberapa orang, itu kasihan ya Tiongkok ya. Kelihatannya Amerika ini uh, kekuatannya luar biasa. Saya baca dan dialog dengan seorang doktor yang saya tulis dari Udayana itu, yang skenario penyerangan dan penculikan Presiden Venezuela itu kan begitu begitu canggih dan begitu skenario-nya begitu perfect. Nah, sehingga orang menjadi ragu-ragu begini, RRC kuat nggak ya menghadapi Amerika yang kecanggihannya seperti itu, apalagi Iran begitu. Nah, dan Denmark, nah, tambah lagi apalagi Denmark ketika Greenland akan diambil, sehingga sekarang fokus orang itu menurut pengamatan saya adalah apakah ada lawan Amerika yang katakanlah bisa menandingi gitu. Kemarin kan sebelum Amerika menculik Presiden Venezuela, kesannya kan Tiongkok sudah luar biasa. Kesannya Tiongkok ini bisa menandingi Amerika begitu. Tetapi dengan penculikan dan penyerangan terhadap Venezuela itu, jadinya kok Amerika ini super sekali begitu. Dan apakah lantas Tiongkok mampu ya begitu. Nah, ini yang sekarang hari-hari ini jadi pembicaraan. Kalau Denmark, saya pikir pasti tidak mampu lah. Bahkan saya ikuti perkembangan terakhir, Prancis itu sudah pesimistis, NATO bisa bertahan, dan sudah lebih baik Eropa ini berdiri sendiri. Maksudnya, di NATO ini kan ada Amerika. Tetapi kalau Amerika mengambil alih Greenland kan esensi dari NATO ini kan sudah, terus gimana? Untuk apa ada NATO gitu? Karena itu si Macron dari Prancis sudah bilang, dan beberapa kali saya kira, bahwa Amerika nggak usah lagi tergantung pada Amerika. Dan apabila Amerika betul-betul mengambil Greenland, ya sudah selesai lah NATO itu. Seperti juga ketika Thailand perang dengan Kamboja, itu kok nggak ada ya negara ASEAN yang terdengar pengen mendamaikan begitu, yang mendamaikan malah Amerika. Dan lantas untuk apa ada ASEAN? Kelihatannya ini lembaga-lembaga internasional itu lagi lumpuh karena masing-masing negara berpikir what it mean to me. To me itu to negaranya. Apa arti bagi negara ini? Jadi yang kalau hari kedua kemarin saya bilang egoisme itu melanda masing-masing manusia, termasuk kita, dan menurut pandangan saya itu tidak jelek asal semua orang melakukan itu, sehingga kita maju
diri kita masing-masing maju, tapi kalau semua orang melakukan itu, maka kita semua adalah maju gitu. Nah, dalam tingkat negara ternyata sekarang juga masing-masing negara memikirkan diri sendiri, ya sudah kita juga harus memikirkan diri sendiri, dan termasuk daerah-daerah juga harus memikirkan diri sendiri. Misalnya daerah-daerah yang kurang maju seperti di luar pulau di Indonesia Timur misalnya, ya udahlah, harus orang setempat itu berpikir bagaimana daerahnya maju, karena tidak ada orang yang memikirkan orang lain sekarang ini, termasuk tidak ada daerah lain memikirkan menolong daerah lain, tidak ada. Jadi misalnya kemarin saya ke Sidikalang di Sumatera Utara, ya saya di sana diminta bicara dengan banyak orang. Saya bilang bahwa sudahlah, Sidikalang ini jangan lagi tergantung. Sidikalang itu ibu kota kabupaten Sidikalang. Ini suara saya baik kan? Ya. Baik Pak, dan ini Pak Suko juga sudah sudah hadir di Sidikalang itu ibu kota kabupaten Dairi. Saya di sana bilang bahwa udahlah, Dairi ini begini keadaannya, kapan bisa maju, dan nggak usahlah berpikir bahwa pusat akan membantu, provinsi akan membantu, nggak usah berpikir itu lagi. Semua orang Dairi harus berpikir bagaimana Dairi maju dan bagaimana Sidikalang maju. Nah, negara juga begitu. Indonesia berpikir bagaimana Indonesia maju, nggak usah lagi berpikir akan ada negara lain yang membantu, begitu. Sehingga NATO pun juga begitu. Nanti ASEAN juga begitu. Nah, satu-satunya forum yang masih berjalan apa ya? Apa yang masih berjalan? Rasanya forum-forum begitu sudah sulit berjalan karena masing-masing negara sangat berpihak kepada dirinya sendiri. Jadi sekarang memang sudah mulai kayak di golong-golongan ada BRICS, ada NATO, tapi ketika Amerika keluar ya gitu. Tapi kalau Abang ngomong tentang daerah harus membantu dirinya sendiri, menarik ini. Kita ada Pak Suko nih, Padalan. Pak Suko, selamat pagi. Selamat pagi. Ini tentang ngomong otonomi daerah nih kayak Pak Dalan. Setiap daerah harus bisa survive dengan dirinya sendiri nih. Gimana Pak Suko? Pagi Pak Dalan, saya kira menarik Pak Dalan. Beberapa waktu lalu saya ke Sorong Pak, terakhir beberapa kali. Saya sampai berpikir gini Pak Dalan, kalau saja saya boleh hidup lagi itu saya mau tinggal di Sorong Pak. Jadi betapa otentiknya daerah itu, dan tapi sayangnya daerah yang selain penghasil minyak, penghasil ikan yang luar biasa, tapi rakyatnya masih miskin. Itulah kenapa sebetulnya ada yang tidak konsisten di negara ini. Mohon maaf, misalnya sejak reformasi itu kan tuntutannya otonomi daerah. Kemarin yang tuntutan 17+8 itu juga otonomi daerah. Berarti ada problem tentang pembangunan daerah kita. Jika logika Pak Dalan tadi, yang bisa menolong kita adalah kita, daerah sendiri. Gimana Pak Dalan? Dulu ya, waktu undang-undang otonomi daerah itu dirumuskan, kan pertanyaan terbesar waktu itu adalah apakah kabupaten-kabupaten kecil itu bisa mandiri, dalam pengertian otonomi itu kan mandiri. Dan apakah kabupaten-kabupaten kecil itu bisa menghidupi dirinya sendiri? Pertanyaan besar waktu itu. Kenapa tidak otonomi daerahnya itu per provinsi? Gitu. Nah, waktu itu mungkin kita perlulah mereview asbabun nuzul namanya. Jadi riwayat dari lahirnya otonomi dulu bagaimana? Memang waktu itu ada pertanyaan-pertanyaan besar, bahwa apakah bisa kayak Trenggalek, kayak apalagi kabupaten-kabupaten kecil di Sulawesi Selatan, itu kan banyak sekali. Apakah bisa mereka mensupport dirinya sendiri? Nah, kenapa tidak per provinsi? Nah, waktu itu ada pembicaraan bahwa kalau per provinsi nanti jangan-jangan provinsi ini terlalu mandiri, karena provinsi ini biasanya mewakili suku, artinya Sulawesi Selatan itu Bugis, kemudian Sumatera Utara itu katakanlah Batak, kemudian Maluku itu ya suku Maluku, apalagi Papua, begitu, sehingga dikhawatirkan kalau otonominya berdasarkan provinsi, nanti provinsi-provinsi kuat kemudian merdeka menjadi negara sendiri.
Karena itu lebih baik per kabupaten. Nah, pertanyaannya adalah apakah kabupaten-kabupaten ini mampu? Apalagi kenyataannya sekarang kan banyak sekali akhirnya tergantung kepada dana pusat juga. Gitu. Nah, jawaban ahli-ahli otonomi waktu itu saya ingat persis bahwa kelak akan terjadi seleksi alam. Kelak itu kapan? Nah, sekarang ini sudah 25 tahun. Berarti kan kelak sudah. Kelak itu sekarang ini begitu. Nah, waktu itu dibilang kelak akan terjadi seleksi alam sehingga dimungkinkan satu kabupaten yang tidak mampu menjalankan otonominya itu akan merger dengan kabupaten sebelahnya. Nah, katakanlah itu ada Pacitan, ada Ponorogo. Apakah Pacitan Ponorogo itu bisa mandiri? Kalau enggak ya Pacitan Ponorogo bergabung. Skala ekonominya sedikit lebih besar. Tetapi yang disebut kelak itu kan sekarang. Apakah kita melihat ada tanda-tanda ke arah merger atau ke arah penggabungan kabupaten-kabupaten yang miskin, yang tidak mampu menjalankan otonomi itu bergabung? Saya tidak melihat sama sekali tanda-tanda itu. Apalagi dengan sistem politik yang sekarang masih ini. Yang pengen memisahkan diri satu kabupaten yang agak luas gitu, memisahkan sendiri menjadi 2 kabupaten. Ada yang minta menjadi 3 kabupaten. Jadi sebetulnya kita perlu ingat diskusi-diskusi waktu awal otonomi dulu, bahwa dulu sudah diragukan beberapa kabupaten itu bisa menjalankan otonomi sendiri. Nah, tetapi ya itu dijawab waktu itu. Ya sudahlah, kelak yang nggak mampu merger saja. Nah, dan kelak itu sekarang sudah sampai. Nah, gimana Pak? Sudah kelak Pak sekarang Pak. Zaman revolusi dulu katanya begini, kita nggak usah merdeka karena Jepang sudah berjanji kepada kita bahwa kelak Jepang akan memberikan kemerdekaan. Kemudian orang Surabaya di Ludruk di Surabaya, waktu itu kan katanya, saya dengar di literatur, katanya para pejuang di Surabaya itu bilang begini, kelak Jepang dikolak saja. Menarik ini, Pak Suko. Ini saya kok jadi akhirnya gini, ini kok kelak, ini komunikasi kelak ini kata apa sih Pak Suko? Ya ini janji palsu menurut saya. Kalau lihat terakhir saya pelajari sistem sekarang itu justru sentralistik sekali, sangat sentralistik. Sebetulnya saya ingat bagaimana Pak Dahlan membangun media-media di lokal itu, bagi saya apakah mulai cetak atau televisi itu sebenarnya menurut saya embrio yang menarik itu luar biasa itu. Tapi sayang ya lagi Pak, pusat itu aja janji kelak itu nggak ada apa-apa. Kalau kelak ada. Pikiran Pak Dahlan itu pikiran ke depan yang harusnya jawab pikiran kelak sebetulnya, tapi sayang kelaknya itu dirusak oleh, menurut saya ya, tidak terlalu. Jadi saya kadang-kadang Pak, jujur aja Pak, mengajar bertahun-tahun itu agak worry, agak khawatir terhadap masa depan anak muda itu Pak. Saya seringkali galau, seringkali mendiskusikan, dan mereka kemudian anak itu tidak punya visi yang jelas itu. Nah, karena ya tadi kalau di negara-negara maju itu dia di Ohio dia mau jadi apa jelas. Kita tuh enggak Pak. Tiba-tiba ke sana kemari. Jadi peta pikiran terhadap negara itu akhirnya orang menumpuk ke ibu kota. Nah sekarang ibu kota pindah IKN, balik lagi. Gimana Pak ya? Atau tiap kota dikembangkan dengan dana-dana kotak-kotak satelit gitu Pak ya, solusinya Pak ya. Mas, kita coba bicara tentang merger antar kabupaten ini. Ya, karena itu penting loh. Ini dulu tesis kita kan otonom untuk Indonesia dengan skala ekonomi seperti ini. Tesis kita waktu itu, kita itu maksudnya banyak ahli, itu kan sudahlah per provinsi saja. Nggak mungkin kabupaten ini bisa menjalankan otonomi yang sebut-sebut betul-betul otonomi. Kalau provinsi kan masih memungkinkan. Tapi para istilahnya apa ya, unitarianisme atau para pengantut negara kesatuan. Waktu itu kan awal-awal reformasi
kan banyak juga yang bilang sudahlah kita nggak usah negara kesatuan, kita ini federasi saja. Ya, Karena negara-negara banyak juga negara yang maju karena federasi. Nah, kemudian waktu itu dibantah bahwa seperti Amerika itu negara federasi itu maju karena sebelum ada Amerika Serikat itu kan sudah ada negara-negara bagian. ya, Jadi betul. misalnya Ya, California itu sudah Lancar ya. ada sebelum ada Amerika Serikat. Banyak negara bagian sudah lahir lebih dulu sebelum Amerika Belum, Serikat. ya, betul. Kemudian menjadi Amerika Serikat. Nah, Indonesia kan beda. Indonesia ini Indonesia dulu lahir, kemudian dibentuk provinsi-provinsi, kemudian dibentuk Ya, kabupaten-kabupaten. Nah, sehingga kalau kita menganut federasi, nanti apakah tidak bahaya kemudian masing-masing merdeka. Apalagi pada tahun 2000 itu, 2000 sudah pada lahir belum ya? Mas, tahun 2000 umur Sudah. berapa? 2000, kalau 2025 Pak sekarang, 26 ya, 26 tahun. Nah, waktu itu kan orang khawatir pecah, negara pecah, negara pecah. Kenapa khawatir? Karena waktu itu negara lemah. Waktu reformasi itu kan negara lemah. Rakyat kuat. Rakyat kuat itu Menarik. misalnya termasuk ada rakyat yang nebangi pohon. Tapi tidak ada aparat yang berani menghentikan. Nggak ada. Ada penjarahan kebun Ya, kopi. ya, Kemudian aparat tidak, negara tidak bisa menertibkan. ya, Pada tahun 99, 1999 itu kan rakyat kuat sekali. ya, ya. Negara lemah Bahwa sehingga tidak ditakut. Dan ide otonomi itu lahir dalam keadaan negara lemah. darurat Sehingga ya. itu yang mewarnai adalah ketakutan. Ketakutan Indonesia ini pecah. Ketakutan kalau terjadi negara federasi, Indonesia ini akan berantakan. Sehingga sudahlah, tetap kesatuan. Bahkan otonomi itu jangan provinsi. Nanti provinsi-provinsi ini kalau diberi otonomi merdeka nanti. Sudah kabupaten saja. Nah, kemudian timbul kabupaten nggak kuat. Nanti biarlah kalau yang nggak kuat biar merger. Ayo kita ingatkan lagi Ya, bahwa ide merger ini kenapa tidak dihidupkan? Ya, Kenapa? Karena apa? Pasti orang pengen jadi bupati. Semakin dipecah semakin baik karena ya. kesempatan jadi bupati semakin tinggi. terbuka. Anggota dewan juga Pak. Ya, oke, silakan Pak. Sepakat. Ya, menarik ini. Menurut saya menarik ya. Jadi, tetapi dia jadi tuntutan Pak Dahlan. Jadi reformasi 98 jelas salah satu yang saya dengar betul otonomi daerah. Yang kedua adalah pada 2005 Desember kemarin mahasiswa menuntut adanya otonomi daerah dikeluarkan lagi dari 25 tuntutan itu. Artinya kan desakannya itu daripada meledos loh Pak. Kelak kalau meledos bahaya Pak ini Pak. Pak Dahlan kan perangga nanti masa depan kan lihat beberapa negara toh bisa misalnya. Tapi menurut saya ya harus direview ulang. Tapi sekarang ada juga Pak beberapa kerajaan itu, tapi inisiasi ya turunan-turunan itu seringkali ketemu diskusi, tapi ya dalam wacana aja. Tapi menurut saya memang harus dikembangkan apa otonomi sebenarnya. Kalau semua tergantung Jakarta, masa mohon maaf Pak ya, ngurusi makanan ditentukan Jakarta ya mohon maaf loh Pak. Saya sering bilang kalau di daerah-daerah bahwa jangan punya pikiran, kalian orang-orang daerah, jangan punya pikiran bahwa pusat itu memikirkan Anda. Saya bilang gitu. Wah Pusat ini itu keren keren. dengan urusan pusatnya. Oh, pusat itu orang-orang yang sangat sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Enggak. Jadi kalau ada pejabat pusat ke satu daerah, kemudian pidato mengenai kemajuan daerah itu, lantas yang khawatir saya adalah orang-orang daerah mendengarkan pidato orang pusat di daerah seperti itu, sikap orang-orang daerah begini, oh ya pusat ternyata akan membantu, kita nggak usah terlalu bekerja keras, Iya kita iya. nggak usah terlalu memikirkan daerah kita, karena nanti pusat akan membantu. Saya takut saya begitu. Padahal saya bilang pada mereka, begitu orang pusat itu meninggalkan daerah Anda, kembali ke pusat, dia itu sudah lupa daerah Anda.
Dia itu sudah begitu naik pesawat itu sudah lupa. Saya Pak pun Dahlan, begitu. saya potong ya Waktu Pak saya Dahlan. menjadi, ya bagaimana? Kalau kemudian kita belajar dari Cina, Pak Dahlan, provinsinya kan maju-maju. Apakah sistemnya beda, Pak ya? Begini, saya memberi contoh diri saya sendiri. Nggih, nggih. Jangan orang lain lah. Ya. Ya, nanti kesannya nggak baik. Waktu saya memimpin perusahaan dan mendirikan perusahaan-perusahaan di banyak sekali daerah, termasuk di daerah-daerah miskin. Ya. Ketika saya ke sana, saya kumpulkan manajer-manajer karyawan di sana. Kemudian saya bilang pada mereka, saya datang ke sini tidak akan memberi kalian uang. Saya datang ke sini tidak akan memberikan kalian resep. Saya ke sini untuk memberitahu, saya tidak pernah memikirkan Anda, meskipun perusahaan ini perusahaan saya. Saya bilang gitu. Saya Reaksinya gimana, Pak? tidak pernah memikirkan Anda. Saya memikirkan kalian, memikirkan perusahaan kita ini. Saya bilang perusahaan kita karena karyawan juga punya saham kan. Ya. Saya memikirkan perusahaan kita di sini ini, ya sekarang ini, ketika saya di sini ini, begitu. Tadi sebelum saya mendarat di sini, saya belum mikir Anda. Saya belum memikirkan Anda. Jangan Anda mengira waktu itu saya tinggal di Surabaya. Saya di Surabaya tiap hari memikirkan Anda, bagaimana Anda bisa maju, bagaimana perusahaan ini bisa. Enggak, saya bilang. Di Surabaya saya sibuk dengan pekerjaan saya sendiri. Kemudian baru ketika saya naik pesawat menuju ke kota Anda ini, saya mulai mikir, apa ya yang bisa dibuat maju di tempat Anda ini agar perusahaan kita maju, kalian lebih sejahtera, apa ya, itu di pesawat saya mikir. Sebelum naik pesawat belum mikir, masih banyak pikiran yang lain. Nah, ketika mendarat ketemu kalian, ini kita rapat ini, maka baru saya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Nah, bagaimana menurut Anda? Nah, tapi nanti begitu saya naik pesawat lagi pulang ke Surabaya, saya sudah lupa Anda. Saya bilang, saya sudah lupa Anda. Sekarang kita rapat di sini akrab dengan kalian, guyon, memikirkan bagaimana perusahaan ini maju, seolah-olah saya ini selalu memikirkan Anda, begitu. Begitu nanti saya naik pesawat, saya sudah lupa Anda. Saya sudah lupa persoalan Anda di sini. Jadi harus Anda sendiri yang menyelesaikan persoalan Anda sendiri yang harus membuat Anda maju. Akhirnya perusahaan-perusahaan itu maju. Karena apa? Merasa dipercaya. Merasa, oh iya, ternyata nggak ada orang lain ya yang menolong kita ya. Ternyata harus kita sendiri yang menolong diri sendiri. Jadi saya menerapkan itu, saya tidak hanya ngomong, saya menerapkan itu untuk diri saya juga. Wah, keren. Gimana Pak Suko? Waktu mendekati ini. Iya, ini menarik ya. Pak Pak Dahlan itu memuliakan orang. Artinya otoritas itu diberikan orang. Kalau kita kerjasama nggak mungkin. Ini kan pusat dan periphery itu kan selalu pusat di tengah. Ini nggak balance loh. Jadi kondisinya tajam sekali. Bahkan menurut saya nanti kalau saya mengatakan daerah menjadi sedotan pusat juga nggak enak ya. Ini saya kira ya teman-teman yang menonton ini perlu tahu lah Pak Suko itu siapa, Pak Suko Widodo. Ini beginilah, begini aku yang memberitahu. Pak Suko ini adalah orang yang saya kagumi sebagai orang yang punya ide banyak, dia seorang intelektual dan salah satu kreasi beliau ini adalah satu program di TV di Surabaya namanya JTV yang dulu saya bangun bersama teman-teman, itu namanya Cangkruan kalau orang Surabaya. Cangkruan itu forum politik kelas kampung, kelas RT yang biasanya orang di kampung-kampung, di RT-RT itu kan cangkruan. Cangkruan itu begadang lah. Begadang di jalan atau di warung kopi, kemudian ngomong politik. Sebetulnya budaya seperti ini ada di Palu, ada di Aceh, ada di Pontianak. Saya lihat budaya cangkruan itu juga ada Pak Suko. Dan yang dibicarakan itu juga politik, juga pemerintahan pusat, yang ketika masing-masing bicara di cangkruan di tempat masing-masing itu, mereka itu seperti intelektual.
kalau cerita mengenai Amerika, cerita Lebih mengenai tahu Pak dari dosen. Purbaya misalnya, itu mereka seolah-olah ahli Purbaya, ahli Jokowi, ahli Iya. Prabowo begitu. Padahal mereka pengetahuannya ya dapat dari media juga gitu. Tapi saya Nah, itu memang anu cangkruan. Pak. Nah, di Surabaya ada budaya cangkruan. Itu Iya. yang itu kreasinya Pak Sukowidodo. Jadi itu Saya, yang akan saya ingat terus sepanjang hidup saya. saya bukan penggemar, saya pengagum Habermas karena saya pelajari tentang public sphere bahwa ruang publik diskusi ini seperti ini, dan yang saya pelajari dari Pak Dahlan Iskan adalah merubah struktur apa kultur kuno yang kemudian menjadi egaliter. Pelajaran terbesar dari Pak Dahlan itu tidak peduli, pokoknya semua teman. Walaupun saya tahu bahwa ini Pak Dahlan ini mikir nggak. Makasih Pak Dahlan, keren. Dan sudah. ini saya harus buka rahasia ini sekarang. Oh ya. Nanti bahwa This Morning ini idenya juga dari Pak Suko, bukan dari saya. Sama-sama, ada Pak Hari, ada Mas Tommy. Pak Dahlan pinter ya bikin acara This Morning. Bukan saya pinter. Ini Pak Suko yang punya ide ini. Dan ini saya kira ini pengembangan dari ide lama cangkruan, tapi dalam bentuk yang lebih masa kini. Dan This Morning adalah cangkruan versi tahun 2026. Oke, Pak Dahlan, Pak Suko, terima kasih. Ini kayaknya sudah 5:30. Kalau yang lain ingin pasti nambah jam, teman enggak? Kita harus beraktivitas lagi kan Pak Dahlan. Mungkin closing dari Pak Suko atau Pak Dahlan? Apa nih Pak? Bapak Menghadapi pagi ini Pak. Enggak punya closing, semua tadi closing. Ya. Iya. Kalau saya closingnya, tuntut otonomi daerah dan otoritas daerah menjadi penting bagi pemajuan manusia Indonesia. Baca. Pak Dahlan, the last word Pak Dahlan. Ya, kalau dari background saya, latar belakang saya, kira-kira orang yang melihat saya sekarang itu mengira saya lagi di mana ya? Kira-kira. Nah, ini kalau kemarin ada transisi pagi ke malam ini belum kelihatan nih Pak ini. Di mana? Ya, pasti saya tidak di Surabaya, karena kalau di Surabaya jam sekian ini sudah terang. Sudah terang ya. Bapak di Singapura ya? Masih gelap, ya kan? Bapak di Singapura ini. Masih gelap kan? Padahal seandainya terang sedikit, indahnya bukan main. Ya. Baik, makasih. Biarlah orang menebak, nggak usah saya beritahu sekarang. Makasih. Oke, selamat pagi, terima kasih Pak Dahlan, Pak Suko, terima kasih.